Jadi intinya bukan ikannya makan feses loh ya. Jadi feses tadi menjadi amonia yang meracuni air tadi. Tetapi karena oleh bakteri bioflok sendiri dia diurai untuk menjadi makanan buat ikannya. Nah, untuk diameter 2 itu dibutuhkan 3 kubik air. Jadi kita hitungannya kubik ya. Dalam 1 kubiknya bisa tebar padat 100 sampai 150 ikan dalam 1 kubiknya. Ini ada 3 kubik, tinggal kalikan 3. Jadi kita bisa maksimal 450 ekor ikan di D2. Oke. Halo Sobat Mako, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya tentunya Vivin Citra. Dan kali ini kira-kira saya ada di mana ya? Kalau kita ngomongin masalah pandemi, ini belum berakhir. Tapi bukan berarti pandemi bisa menghalangi kita untuk bisa berinovasi atau memunculkan kreativitas. Sama halnya, kali ini saya ada di Kelurahan Bakalan Kerajaan. Dan tempatnya ada di lokasi budidaya ikan nila. Seperti apa sih? Nah, nanti saya akan ngobrol nih sama salah satu yang melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok di Kelurahan Bakalan Kerajaan. Jadi langsung aja yuk kita ke dalam. Wow, Sobat Mako, ternyata kolamnya besar ya. Saya pikir yang namanya kolamnya budidaya tuh hanya kecil-kecil saja. Ini kalau bisa dilihat, saya bisa berenang di dalam sini ya. Dan satu lagi, saya pikir ikan nila itu kalau di pasaran kan warnanya coklat ya. Tapi di sini berbeda, ini orange, jadi sedikit lebih berwarna begitu. Saya jadi penasaran nih, pengen ngobrol langsung sama Pak Samuel. Yuk kita cari dulu Pak Samuel ya. Pak Samuel, halo, apa kabar? Baik. Sehat Pak? Sehat. Waduh, lagi ngasih makan ikan nila ini berarti ya? Iya, lagi kasih makan sama monitoring ini Mbak. Oke, Pak saya boleh coba nggak sih? Penasaran ya jadinya ya gimana ya ngasih makan ikan nila? Dikit-dikit ya. Oh dikit-dikit? Iya, nggak boleh banyak nggak boleh. Oh gini? Iya, nunggu dulu ikannya, kalau udah habis baru kita kasih lagi. Ada pengaruhnya berarti Pak? Ada pengaruhnya, jadi ini untuk kadar amoniaknya biar nggak banyak. Jadi kalau makanannya itu ngambang terlalu banyak akan menjadi racun buat ikannya. Oh pantes di rumah itu suka mati ikannya ya gara-gara kalau saya kasih makan tuh banyak. Saya pikir kalau kasih makan banyak dia bisa kenyang gitu loh Pak. Malah meracuni airnya, habitatnya jadi teracuni. Iya. Dia ada amoniaknya kan. Jadi amoniak ikannya yang meracuni. Oke. Nah kalau saya lihat kan ini ikannya warnanya orange ya Pak. Kok beda ya sama kalau kita beli ikan nila di pasar ya? Jadi gini, memang ada 2 jenis ikan nila. Itu ada yang nila hitam, sama yang nila merah. Nah, kita ini membudidayakan yang ikan nila merahnya. Gitu. Oke. Nah mungkin ini kan memang saya taunya sistemnya adalah bioflok ya. Iya, sebelum kita Citra tanya mengenai ikan nila dengan sistem bioflok, sebenarnya sistem bioflok itu kayak gimana sih Pak Samuel? Gini, sistem bioflok secara garis besarnya ya, ini adalah menguraikan feses ikan dan sisa pakan ikan itu kan jadi amoniak. Itu diuraikan kembali untuk menjadi pakan alternatif buat ikannya itu sendiri. Jadi intinya bukan ikannya makan feses loh ya. Jadi feses tadi menjadi amonia yang meracuni air tadi. Tetapi karena oleh bakteri bioflok sendiri dia diurai untuk menjadi makanan buat ikannya. Gitu. Jadi makanya kita di sini FCR-nya bisa 1. Maksudnya FCR 1 itu bila kita ingin mencapai bobot 1 kilo hanya membutuhkan 1 kilo pakan saja. Berarti itu sudah ada perhitungannya? Sudah ada perhitungannya. Kita sudah trial berkali-kali, kita ketemukan hasil FCR-nya 1. Ada bahkan teman-teman yang 0,8. Kalau di kolam yang lain ya, yang bukan bioflok, itu FCR-nya 1,5. Jadi untuk bobot 1 kilogram ikan, dia butuh pakan itu 1,5 kilo. 1,5 kilo, hampir 50% ya. Itulah keuntungannya di bioflok.
saya pikir yang namanya sistem bioflok itu adalah kolam ikannya itu tidak ditanam gitu loh Pak. Biasanya kan kalau kita lihat kolam ikan itu kan ada di tanah gitu ya. Kalau ini kan seperti kayak kayak gitu. Jadi saya pikir tuh sistem bioflok itu seperti itu. Kalau gitu. terpal gini kan ada dua, ada terpal, ada yang beton. Nah, itu namanya culture tank. Oh. Nah, kalau yang biasa tambak yang luas itu kan, di tambak luas itu dia sistemnya konvensional. Jadi menggunakan tidak bisa tebar padat maksudnya. Jadi dia di dalam satu kubik tebar padat. Maksudnya tebar padat? Tebar padat, tebar ikannya. Jumlah kepadatan ikannya. Oh, jadi kalau biasanya dalam satu tong ini berarti sudah ada takaran untuk ikannya berapa jumlahnya gitu ya? Iya. Berarti untuk sekelas ini kan diameternya besar sekali ya, berarti Pak Samuel. Untuk 2 meter tong ini gitu, kira-kira isi ikan nila berapa jumlahnya? Untuk diameter 2 itu dibutuhkan 3 kubik air. Jadi kita hitungannya kubik ya. Dalam satu kubiknya bisa tebar padat 100 sampai 150 ikan. Dalam satu kubiknya ini ada 3 kubik, tinggal kalikan 3. Jadi kita bisa maksimal 450 ekor ikan di D2. Oke. Nah, perbandingannya berarti ini Pak. Kalau misalnya kita tadi kan sekitar 150 ikan gitu ya. Dan dikalikan 3. Kalau biasanya kita tebar seperti itu, hasil panennya apakah sama atau berkurang gitu? Maksudnya dalam kata artian mungkin ada yang mati gitu ya. Kayak contoh lele aja. Lele ini kan hewannya kanibal ya. Jadi kalau misalnya kita tebar 100 saja, mungkin panennya sama sekali nggak ada setengahnya mungkin gitu kan. Kalau ikan nila? Kalau ikan nila dia tidak kanibal satu. Kedua, kita juga ada treatment di habitat. Makanya kita kan cegah kematian. Cuma ada toleransi, batas kematian di kita itu 20%. Batas kematian. Kalau sudah melewati ambang 20%, harus kita cek. Berarti habitatnya yang salah, airnya yang salah. Kita ada tim teknis sendiri untuk mengontrol itu di kelompok. Nah, gitu. Makanya enaknya dari kelompok kita itu gitu. Kita ada pantauan. Dari kelompok kita ada media WhatsApp sebagai apa ya, untuk pelaporan tiap harinya. Ini kolamku kayak gini, kenapa ini Mas? Kita datang ke sana untuk mensurvei mereka, ngasih cek kadar pH air, terus biofloknya ketebelan apa ketipisan. Nanti kita kasih solusi mereka sambil ngasih pembelajaran ke warga kelompok yang sudah ikut budidaya dengan kita. Ada pendampingan maksudnya. Iya, benar. Tapi ini memang salah satu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi kan akhirnya ada batasan gitu ya, tahu ketika lebih dari 20% berarti ada sesuatu hal yang memang harus diselidiki, ditangani seperti itu ya. Nah kalau kayak selang-selang ini fungsinya untuk? Nah ini di sistem bioflok kita harus menggunakan aerator. Ini aeratornya. Jadi beda besaran kolam kita juga menggunakan aerator yang berbeda. Jadi semburannya itu satu, dia harus oksigen di dalam kolam ini dia harus bagus, bukan banyak loh ya, tapi bagus, harus sesuai. Terus dia ini fungsinya juga untuk mengaduk bioflok. Bioflok nggak boleh diam, jadi bioflok itu harus terus diaduk. Musuh utama kita adalah listrik. Jadi kalau listrik mati, susah ya berarti ya. Mati benar. Mati, ikannya juga mati. Berarti antisipasinya harus gimana Pak Samuel? Antisipasinya kita pakai genset. Genset ya. Oke. Cuma ada batasan juga sih, dalam 3 jam listrik mati ya itu kita harus upayakan harus nyala. Harus nyala ya. Jangkanya cuma 3 jam. Karena memang sistem bioflok ya itu tadi yang dibutuhkan adalah listrik itu tadi ya. Benar. Mbak Citra, sebenarnya kita nggak di sini aja sih, kita ada di warga juga. Mereka memanfaatkan lahan sempit. Oh bisa juga berarti? Bisa, nggak harus bundar. Kotak pun bisa. Jadi ada warga, nanti saya ajak ke sana ya. Atau kita sekarang aja ke sana ya? Boleh ya? Saya mau lihat ya kayak gimana. Jadi Citra penasaran nih kayak gimana kalau misalnya kita budidaya ikan nila tapi lahannya sempit. Jadi nggak ada alasan nggak bisa budidaya. Yuk kita lihat ya Pak. Yuk, monggo. Berarti masyarakat sekitar sini sudah mulai membudidayakan ikan nila berarti ya Pak Sam? Iya, sudah mulai. Kita memang ada pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat kita bina untuk ikut kelompok kita dalam pengawasan ikan ini. Nah ini kolam. Oh ini? Iya. Iya.
Nah, Sobat Mako, ini adalah salah satu pemanfaatan lahan, berarti bisa dikategorikan seperti itu ya Pak Samuel ya. Karena di halaman depan rumah saja kita bisa menggunakan atau melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok seperti ini. Nah Pak Samuel, saya pengen tanya nih ya, sebenarnya proses dari tebar ikannya sendiri, ini butuh berapa lama untuk panen? Untuk panen kita itu pernah 3 bulan itu paling cepat. 3 bulan panen paling cepat dengan ukuran 1 kilo itu isi 4 isi 5. Oh. Jadi nggak bisa rata Mbak memang. Dalam satu kolam itu ikan nila nggak bisa rata semua. Sama gitu ya. Memang ada yang gede, ada juga yang kecil. Nah, tergantung juga dari bibit yang kita tebar, kualitas bibitnya itu nomor 1, pengaruh nomor 1 yang utama banget dari bibitnya. Kita harus tentukan bahwa bibit itu memang benar-benar grade A. Oh, jadi jadi hati-hati di situ. Benar-benar. Nah, untuk bisa memilah grade A dan tidak biasanya? Makanya kita kan ada kerjasama dengan Comfit, dengan Comfit Java. Nah, kita sudah tekan MOU dengan Java. Mereka itu menyuplai bibit terbaik ke kita. Jadi memang mereka mengirimkan bibit grade A. Kan kalau perusahaan besar kan kita tahu kan pasti mereka kualitas SOP-nya, ya, kualitasnya juga benar. bagus. Dan dari pakan juga kita juga kerjasama dengan Comfit segi pakannya. Kita kasih makan kan namanya NGA 10. Itu memang nggak dijual bebas di pasaran. Kita tekan MOU dengan Comfit dan kita alhamdulillah sudah jalan diberikan oleh Comfit NGA 10 itu tadi. Jadi kita bisa menjamin kalau petani mau ikut kelompok kita jamin pakan, kita jamin bibit, dan pembinaan dari awal sampai panen kita bina mereka. Wih, kita kasih jaminan. Luar biasa berarti ya. Jadi memang nggak usah khawatir gitu ya, takut gagal lah atau apa gitu ya. Asal satu, kita harus sesuai dengan SOP kita. Kita punya SOP, punya cara budidaya ikan yang baik dan benar. Kita juga sudah punya itu Mbak. Oh iya, baik. Bukan apa ya, bukan asal-asalan lah. Kita memang punya SOP sendiri. Nah, pentingnya SOP di sini untuk petani itu harus taat pada SOP. Kalau sekali melenceng, kita nggak jamin bahwa ikan itu akan selamat dan panennya akan sesuai dengan target. Benar. Nah, kira-kira nih butuh berapa biaya untuk kita bisa melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini? Kita ngomongnya aspek bisnis apa aspek hobi ya, dari segi hobi. Kalau dari hobi kita main di diameter 2, itu hobi, jangan mengarah ke bisnis. Di D2 kita membutuhkan budget itu untuk kolamnya semua sekitar 2.600.000. Di luar pakan. Kita ada paketan juga. Di luar pakan kita 2.600.000, dapat bibit, dapat pendampingan sampai panen. Iya, ada pakannya beli sendiri, harga pakan 320 satu saknya. Diameter D2 butuh 2 sak, berarti 640 butuhnya. Budgetnya seperti segitu Mbak. Dan yang pasti ketika panen keuntungannya jauh di atas itu, gitu ya Pak? Keuntungannya itu 1 kilonya 8.000 bersihnya 8.000 1 kilo. Kalau kita jual ke kulak, maksudnya tebas. Kalau end user 15.000 Mbak. Kalau kita jual end user. Tinggal kalikan aja berarti berapa gitu ya keuntungannya ya. Kalau di diameter 4 itu kita prediksi panen 2,5 kintal. Itu diameter 4 itu udah aspek bisnis itu Mbak. Monggo dikalikan diameter 4 dengan 2,5 kintal dikalikan 32.000 ke end user. Jangan dikalikan 8.000 ya. Kalikan aja 8.000. Udah kelihatan berapa gitu ya. Dan ini yang jadi poin besar untuk saya sih sebenarnya, karena ini mudah gitu loh ya Sobat Mako. Jadi ini bisa dilakukan, tidak harus butuh lahan yang besar begitu ya Pak. Betul. Dan mungkin yang pekerjaannya di rumah ini juga bisa disambi, apalagi ini pandemi ya. Jadi ini bisa jadi salah satu pemasukan seperti itu. Sangat luar biasa berarti kalau begitu. Dan sebenarnya pengen ngobrol banyak nih Pak Samuel, tapi mungkin Pak Samuel bisa deh untuk kasih tips kepada Sobat Mako yang ada di rumah misalnya gitu ya, yang ingin melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini seperti apa sih? Atau mungkin mau ikut kelompoknya Pak Samuel, kira-kira bisa nggak? Atau harus jadi warga Bakalan Kerajaan gitu misalnya gitu kan? Jadi monggo silakan. Untuk tips-tipsnya buat para pemirsa, kita memang berbudidaya ini berkelompok. Sistemnya memang pemberdayaan masyarakat yang nantinya ke arah bisnis, dari sektor bisnis. Tidak ada keterikatan di kami, harus jual ke kami, harus jual harga segini ke kami, tidak. Jadi bisa bebas menjual kemana. Nah, kalau punya pangsa pasar silakan dijual.
Tetapi dari proses pendampingannya kita dampingi sampai masa panen. Kita juga sedia paketan, boleh ikut paketan kita, boleh bikin sendiri, silakan. Kalau hanya pendampingan saja, tidak masalah. Jadi jangan takut, jangan segan untuk ke kami sharing masalah bioflok, sharing masalah kolam jenengan. Ayo kita berbagi, tujuannya satu, kita sebarkan pengetahuan tentang ikan nila supaya bisa meningkatkan ekonomi keluarga, terutama dalam masa pandemi ini. Kita juga punya kok member yang di luar Bakalan Kerajaan, banyak, bahkan lebih banyak member di luar daripada di dalam. Tapi kita tetap melakukan pengawasan, terus pelaporan setiap harinya perkembangan ikan. Kita ada satu grup WA. Kalau memang itu urgent banget dan harus ditangani, kita datang ke lokasi jenengan untuk kita tangani secara cepat. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Samuel atas informasinya gitu ya. Dan yang pastinya ini sangat luar biasa. Saya jadi berpikir nih ya, kayaknya tertarik kalau melihat keuntungannya gitu ya, untuk bisa melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini. Dan yang pastinya sebentar lagi saya akan ngobrol nih Sobat Paku dengan perangkat pemerintah ya, atau perangkat desa atau lurah Bakalan Kerajaan di sini, karena memang tidak hanya di tempatnya Pak Samuel aja, ternyata di Bakalan Kerajaan ini juga ada beberapa titik ya. Betul. Untuk melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Jadi seperti apa obrolan saya? Nantikan saat lagi. Halo Sobat Paku, kembali lagi bersama saya Vivin Citra, dan kali ini saya sudah bersama dengan Lurah Bakalan Kerajaan. Jadi ini yang punya wilayah yang tadi kita udah sempat jalan-jalan ya. Jadi langsung aja kita sapa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jadi saya sebelumnya mohon maaf loh Pak, saya tadi sudah jalan-jalan ya, sudah obrak-abrik wilayahnya begitu. Kan ini memang sempat saya punya mendengar informasi gitu ya mengenai budidaya ikan nila sistem bioflok. Terus saya tadi sempat ketemu sama Pak Samuel juga, pembudidaya, sempat ngobrol juga gitu. Nah mungkin kalau dari dukungan seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh perangkat pemerintah yang ada di Bakalan Kerajaan ini? Iya, kami dari pemerintah daerah Kota Malang di OPD Kelurahan, Kecamatan Sukun, Kelurahan Bakalan Kerajaan, kan mempunyai tugas yang melekat, yaitu pemberdayaan. Nah, pemberdayaan masyarakat ini ruang lingkupnya banyak. Salah satunya kita memang sedang menggalakkan budidaya ikan nila sistem bioflok. Dari tugas itu ya memang didukung anggaran, cuman anggarannya ini ya sedikit. Justru yang kami temui di lapangan itu swadaya yang muncul justru lebih banyak. Kegiatan pemberdayaan sendiri juga itu bagian dari upaya mengerahkan segala potensi yang ada. Jadi kita gali potensi, misalkan ada yang punya lahan saja, atau nanti ada yang bisa bikin kolam saja. Nah itu nanti ngendong-nginditnya itu nanti ada dari kita para pelaku, unsur-unsur yang terlibat. Ada juga yang justru sudah siap semua, hanya tinggal kita datang, dia langsung bikin kolam juga ada. Itu bagian dari pemberdayaan yang ada di wilayah. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu program kerja juga atau seperti apa, Pak? Iya, kalau nama programnya pemberdayaan masyarakat, ini kita ada bentuk pelatihan-pelatihan ada. Jadi sasarannya Karang Taruna sebagian, ada juga kita ke kelembagaan masyarakat yaitu PKK di Pokja 3, itu juga sama unsur-unsur yang terlibat seperti Pok Darwis yang sudah dikukuhkan oleh Dinas Pariwisata dengan nama Kampung Nila Selilir. Gitu. Oh iya. Dan tadi kan Citra sempat ya jalan-jalan ke Bakalan Kerajaan RW 2 yang lokasinya memang tempatnya Pak Samuel untuk budidaya ikan nila. Tapi sebenarnya ada beberapa titik kah di Bakalan Kerajaan sendiri untuk budidaya ikan nila ini? Ya, kalau kita mulai itu di RW 3. Di sana memulai, dan memang yang terbanyak sekarang untuk titik-titik lokasi kolamnya.
terus terjadi transferabilitas ke wilayah RW yang lain, termasuk di sini RW 2, RW 5, menyusul lagi. Sekarang di 7 RW ini sudah ada semua, ada kolam nilai sistem biofloknya semua merata. Oke, berarti memang sudah menyebar begitu ya Pak ya? Iya. Dan kira-kira sebenarnya program ini tuh sudah berjalan berapa lama Pak? Dimulai dari 2019 itu ya masih trial dan error ya, maksudnya itu saya masuk sini 2020, kita sinergi antara potensi dan program dari kelurahan, sehingga kita lebih fokus lagi ke sisi edukasinya, itu sistem bioflok ini yang memang dibilang baru bagi kalangan umum, tapi sebetulnya kalau dari dinas Kementerian Kelautan itu ya udah agak lama sebetulnya kalau di dinas ini. Dan sistem bioflok sangat cocok untuk perkotaan. Nah, itu dia. Perkotaan ini. Benar. Jadi dengan lahan yang sempit bisa, tapi tebar padat. Benar. Saya tadi sempat jalan-jalan juga sih Pak ya. Jadi memang tidak ada alasan gitu ya di lahan perkotaan yang sempit akhirnya tidak bisa melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Karena saya tadi sempat lihat lahannya sempit sekali gitu ya, tapi ternyata masih bisa di depan rumahnya itu untuk dibikin kolam ikan nila budidaya bioflok ini ya. Seperti itu. Makanya kalau tadi jenengan sempat bilang bahwasanya akhirnya disebut dengan kampung nila begitu ya. Apakah ini menjadi salah satu bisa dikategorikan gitu ya untuk mata pencaharian juga kan? Kalau tadi sempat hitung-hitungan lumayan loh Pak untungnya ya. Saya tadi sempat ngitung sama Mas Samuel gitu ya, jadi berpikir kayak wah ini kayaknya cocok nih usaha ini gitu ya. Iya, ada 3 sektor yang kita garap. Pertama dari sektor produktivitas. Produktivitas sistem ini sangat mendukung dari sisi tebar padat tadi. Jadi kita juga pembibitan, jual bibit, tapi juga pembesaran, penjualan ikan konsumsi, sampai pakan pun kita juga menjadi jujukan juga dari mitra-mitra kita yang di luar Makassar. Yang kedua itu dari sisi ketahanan pangan dan mata pencahariannya, dan mata pencaharian sampingan. Karena sebetulnya kalau sistemnya SOP-nya berjalan, tinggal kasih makan cek pagi dan sore saja. Mata pencaharian sampingan. Dari sektor kreativitas sangat luas sekali, didukung Pok Darwis. Jadi diarahkan juga sektor-sektor olahan ikan ya, seperti kerupuk, abon, belum lagi nanti dari sisi Pok Darwis itu kreativitas kita batik nila itu juga sudah pernah dapat juara. Dari sini nanti dengan semakin banyaknya nanti kunjungan di situ kita garap lagi sektor-sektor kreativitas ya, oleh-oleh atau apa nanti itu terus sektor. Yang ketiga sektor edukasi ya, karena itu tadi sistem bioflok ini ternyata di masyarakat umum masih belum banyak yang mengenal. Padahal itu untuk sektor perkotaan sangat potensial sekali, karena kita tidak memerlukan lahan yang luas, air juga hemat air, itu juga. Jadi memang kalau tadi sempat dibilang bisa dibuat sampingan juga, tapi hasilnya bukan sampingan lagi gitu ya. Tapi ini menarik ya, kalau tadi bisa dibilang bahwa tidak hanya ikan nilanya, tapi bisa melebarkan sayap ke batik, kemudian nanti juga oleh-oleh bisa dijadikan abon atau untuk yang lain gitu. Sejauh ini pendistribusian ikan nila, karena ini kerjasama dengan didukung oleh perangkat daerah yang ada di sini pula gitu, sejauh mana untuk pendistribusiannya? Jadi ya, unsur yang terlibat dari masyarakat itu ada Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan itu sektor privat, kelompok-kelompok pembudidaya, ada juga Pok Darwis, ada juga kelompok masyarakat atau Pokmas perikanan yang ketuanya Pak Samuel. Ya. Untuk distribusi atau penjualan, memang ada yang permintaan
volume besar atau yaitu seperti warung Pondok Damai yang di wilayah kita itu permintaannya misalnya langsung 1 pintal. Kalau itu ada yang permintaannya besar, ada yang memang sistem eceran gitu ya. Jadi cuman beli 2 kilo, 3 kilo sampai 5 kilo itu untuk rumah tangga atau untuk kegiatan itu kita sistem penjualannya masih ya sistem status WA gitu. Insya Allah udah lancar penjualan. Tapi kalau tadi disebutkan sudah ada yang mewadai gitu ya, maksudnya kan sudah ada disalurkan kemananya sudah ada gitu kan, ini juga salah satu yang sudah menguntungkan ya seperti itu ya Pak ya. Oke, dan ini memang bisa dijadikan contoh gitu ya untuk di wilayah-wilayah lain ya, karena memang tidak membutuhkan lahan yang sangat besar, apalagi ini cocok sekali untuk di perkotaan seperti itu. Jadi mungkin bisa ditiru untuk di wilayah lain ya. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak ya Pak, tapi memang karena waktunya. Tapi sebelumnya terima kasih banyak sudah diperkenankan untuk jalan-jalan di daerah Bakalan Krajan gitu. Mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan Pak Lurah kepada masyarakat Kota Malang khususnya seperti apa sih mungkin bisa jadi bahan contoh untuk daerah atau wilayah-wilayah lain. Silahkan. Ya, kalau harapan di intern Kelurahan Bakalan Krajan tentunya inovasi kami si ikan nila sentra intensif memang di Kelurahan Bakalan Krajan ini benar-benar menjadi sentra nantinya ya, dengan didukung oleh semua warga. Kalau harapan keluar itu tadi sistem bioflok ini masih bisa diterapkan untuk jenis komoditi yang lain seperti ikan lele, gurame, patin maupun udang. Nah itu saya juga sering sampaikan monggo sektor-sektor ini sistem bioflok ini masih bisa kita terapkan di yang lain juga untuk mendukung kebutuhan pangan dan kebutuhan konsumsi di pemerintah Kota Malang yang sangat tinggi. Sayang kalau kebutuhan pangan tadi disuplai dari luar Malang. Benar, saya setuju sekali ya. Kalau kita bisa, kenapa harus kita mengambil dari luar begitu ya Pak ya. Oke baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Lurah dan mohon maaf kita akhirnya mengganggu gitu ya. Dan semoga apa yang sudah dilakukan oleh wilayah